Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puspita Putri Nabilah dan teman saya Cynthia Febrianti. Di sini kami akan menjelaskan materi dekomposisi untuk mata kuliah Praktikum Analisis Runtun Waktu. Prinsip dasar dari metode dekomposisi runtun waktu adalah mendekomposisi atau memecah data runtun waktu menjadi beberapa pola dan mengidentifikasi masing-masing komponen data tersebut secara terpisah. Pemisahan ini dilakukan untuk membantu meningkatkan ketepatan peramalan dan membantu pemahaman atas perilaku dari data secara lebih baik. Terdapat tiga komponen dalam dekomposisi, yang pertama komponen tren siklus, yang kedua komponen musiman, dan yang ketiga komponen acak atau sisa. Metode dekomposisi klasik terbagi menjadi dua, yaitu dekomposisi aditif dan dekomposisi multiplikatif. Yang pertama, dekomposisi aditif. Metode dekomposisi aditif digunakan jika besarnya fluktuasi musiman atau variasi di sekitar tren siklus relatif stabil dan tidak bergantung dengan level runtun waktu. Formula yang digunakan, YT sama dengan ST plus TT plus RT, di mana YT merupakan data runtun waktu periode ke T, ST merupakan komponen musiman periode ke T, TT merupakan komponen tren siklus periode ke T, dan RT merupakan komponen acak atau sisa periode ke T. Yang kedua, dekomposisi multiplikatif. Metode dekomposisi multiplikatif digunakan jika variasi musiman atau variasi di sekitar tren siklus berubah-ubah dan tampak sebanding dengan level runtun waktu. Formula yang digunakan, YT sama dengan ST dikali TT dikali RT, di mana YT merupakan data runtun waktu periode ke T, ST merupakan komponen musiman periode ke T, TT merupakan komponen tren siklus periode ke T, dan RT merupakan komponen acak atau sisa periode ke T. Untuk memudahkan pemahaman, langsung saja kita praktikkan menggunakan R. Oke, pada praktikum kali ini kita menggunakan data penumpang kereta api. Pertama, kita akan memanggil data dan membuat plot data terlebih dahulu. Di sini kita menggunakan data ka.csv, dan apabila teman-teman belum mengupload datanya, dapat mengupload terlebih dahulu dengan pilih upload dan choose file, kemudian pilih file yang akan digunakan. Di sini kita membuat objek KA sama dengan read.csv karena datanya itu berbentuk CSV, kemudian masukkan nama file datanya, data ka.csv, dengan menggunakan header sama dengan true. Kemudian, untuk melihat data KA, kita dapat menggunakan perintah view KA. Berikut ini merupakan data KA di mana terdapat tiga variabel, yaitu variabel tahun, bulan, dan total. Untuk tahunnya itu dari 2006 sampai dengan 2015, dan untuk bulannya itu dari bulan Januari sampai dengan Desember. Selanjutnya, untuk melakukan analisis, kita akan menggunakan variabel totalnya saja. Maka di sini kita menggunakan perintah KA $total. Kemudian kita akan mengubah datanya ke dalam bentuk time series. Di sini kita beri objek ka.ts dengan perintah ts, kemudian masukkan datanya itu KA $total, startnya itu dari 2006 karena datanya itu dimulai dari 2006, dan satu yang menunjukkan dari bulan Januari dengan frag-nya itu 12 karena dalam satu tahun terdapat 12 bulan. Selanjutnya kita akan membuat plot, namun di sini kita akan mengaktifkan library ggplot2 dan library ggfortify. Apabila teman-teman belum menginstal, dapat menginstalnya terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan membuat plot dari ka.ts. Berikut adalah plot dari data penumpang kereta api. Di sini datanya itu dari tahun 2006 sampai dengan 2016. Setelah kita membuat plot, kita akan melakukan dekomposisi dari data penumpang kereta api. Di sini kita akan melakukan dekomposisi aditif, maka kita beri nama objek decompose.add, kemudian menggunakan perintah decompose, dan masukkan datanya, yaitu data yang telah dalam bentuk time series, yaitu ka.ts, dengan type-nya itu aditif, karena kita akan melakukan dekomposisi aditif. Oke, setelah itu kita akan membuat plot dari decompose.add. Nah, berikut ini terdapat plot dari dekomposisi aditif, di mana untuk plot pertama ini menunjukkan data aktual, yang kedua ini menunjukkan dekomposisi aditif untuk komponen tren, yang ketiga ini menunjukkan dekomposisi aditif untuk komponen musiman, dan yang terakhir ini menunjukkan dekomposisi aditif untuk komponen acak.
Nah, setelah itu kita dapat melakukan akses untuk masing-masing komponen hasil dekomposisi. Yang pertama itu, kita akan mengakses untuk komponen trend. Nah, jika teman-teman lihat, hasilnya itu sama seperti yang ada di plot sebelah kanan. Jadi kalau di sini nilainya berkisar dari 13.000 sampai dengan 27.000, sama seperti plot yang ada di sebelah kanan. Begitu juga untuk yang musiman dan yang random atau acak. Selanjutnya, kita akan melakukan peramalan indeks musiman. Di sini kita akan menggunakan library forecast. Apabila teman-teman belum menginstal, dapat menginstalnya terlebih dahulu. Kemudian, untuk melakukan peramalan indeks musiman, kita menggunakan perintah sindex_f. Kemudian kita masukkan objek decompose.add, dan kita akan melakukan peramalan untuk 12 periode ke depan. Berikut ini merupakan hasil peramalan indeks musiman, di mana nilai tertinggi terjadi pada bulan Juli dengan nilai berkisar 1.222, dan nilai terkecil terjadi pada bulan Februari dengan nilai min 2.075. Selanjutnya, kita akan memanggil data decisionalize, data tanpa komponen musiman, atau juga disebut sebagai data penyesuaian musiman, dan membuat plotnya. Di sini, kita menggunakan perintah sysh dan menggunakan objek decompose_add. Nah, di sini itu hasil outputnya data tanpa komponen musiman. Jadi hanya ada komponen trend siklus dan komponen random. Untuk lebih memperjelas, kita akan membuat plotnya dengan menggunakan perintah autoplot. Di sini kita menggunakan data ka.ts, yaitu yang udah dalam bentuk time series, di mana kita menggunakan data aktual, dan auto layer-nya itu kita menggunakan sysh decompose.add, dengan seriesnya itu penyesuaian musiman, dan judulnya itu nanti data penyesuaian musiman. Kemudian, untuk scale color-nya itu, kita menggunakan dua warna, yaitu warna hitam untuk data aktual, dan warna merah untuk penyesuaian musiman. Nah, berikut ini merupakan data penyesuaian musiman, di mana warna hitam itu untuk data aktual, dan warna merah itu data untuk penyesuaian musiman. Jadi, data yang warna merah ini hanya mengandung komponen siklus dan komponen random. Oke, setelah melakukan dekomposisi aditif, selanjutnya kita akan melakukan peramalan berdasarkan dekomposisi aditif menggunakan ARIMA. Untuk metode ARIMA ini, langkah-langkahnya sama seperti praktikum sebelumnya. Di sini kita membuat objek baru, yaitu decisionalize.add, dengan menggunakan data tanpa komponen musiman, sama seperti sebelumnya, yang ini. Kemudian kita akan melihat plotnya terlebih dahulu. Plot ini menunjukkan bahwa data tanpa komponen musiman, yang artinya data hanya terdapat komponen trend siklus dan komponen random. Selanjutnya, salah satu syarat dari ARIMA yaitu bahwa data harus stasioner. Di sini kita akan mengecek apakah data sudah stasioner atau belum dengan menggunakan uji ADF. Di mana untuk uji ADF ini kita membutuhkan library test series. Apabila teman-teman belum menginstalnya, dapat menginstalnya terlebih dahulu. Kita menggunakan fungsi adf.test dan masukkan objeknya yaitu decisionalize.add, dan dapat dilihat bahwa nilai p-value sama dengan 0,99, yang artinya lebih dari 0,05 yang menunjukkan gagal tolak H0, dan data belum stasioner atau data tidak stasioner. Karena data tidak stasioner, maka kita melakukan diferensi terlebih dahulu untuk menstasioneritaskan data. Di sini kita buat objek baru terlebih dahulu, yaitu decisionalize.add.div1, sama dengan perintahnya kita menggunakan div, dan masukkan data yang tadi belum stasioner, kemudian diferensinya itu sama dengan 1, karena kita akan melakukan diferensi pertama. Kemudian kita akan melihat plotnya. Oke, plot ini menunjukkan bahwa data telah dilakukan diferensi pertama. Dapat dilihat bahwa data bergerak di sekitar 0 dan terlihat lebih stasioner. Namun kita perlu melakukan uji ADF test kembali untuk melihat apakah data benar sudah stasioner, dan diperoleh nilai p-value sama dengan 0,01 atau kurang dari 0,05 yang menunjukkan tolak H0,
atau data telah stasioner. Selanjutnya, kita dapat melakukan identifikasi model, di mana untuk identifikasi model ini kita dapat melihat dari plot ACF dan plot PACF. Oke, dari kedua plot ini dalam pembentukan model, kita dapat melihat dari 4 log pertama pada plot ACF dan plot PACF. Untuk plot PACF terdapat 1 log yang keluar dari batas warna biru, dan untuk plot PACF terdapat 1 log yang keluar dari batas warna biru juga. Oke, selanjutnya kita akan menjalankan fungsi untuk uji signifikansi parameter. Berdasarkan plot ACF dan PACF terdapat 3 model yang terbentuk, yaitu ARIMA 111, ARIMA 011, dan ARIMA 110. Di sini kita akan melakukan estimasi parameter untuk setiap model, di mana model pertama untuk ARIMA 111, model kedua untuk ARIMA 011, dan model ketiga untuk ARIMA 110. Di sini kita akan melihat apakah koefisien signifikan terhadap model. Untuk model pertama, yaitu model 111, dapat kita lihat bahwa nilainya itu lebih dari 0,05 yang menunjukkan bahwa koefisien tidak signifikan terhadap model. Kemudian untuk yang model 2 atau model 011, kita dapat lihat bahwa nilainya itu kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa koefisien signifikan terhadap model. Dan untuk model ketiga atau model 111 dapat dilihat bahwa nilainya itu kurang dari 0,05 yang menunjukkan bahwa koefisien signifikan terhadap model. Hal ini menunjukkan bahwa model 2 dan model 3 memiliki koefisien yang signifikan terhadap model. Untuk pemilihan model terbaik, kita dapat melihat dari nilai AIC, BIC, dan MAPE terkecil. Apabila dibandingkan antara model 2 dan model 3, nilai AIC, BIC, dan MAPE terkecil itu terdapat pada model ketiga. Di sini nilai AIC-nya lebih kecil, nilai BIC-nya lebih kecil, dan nilai MAPE-nya juga lebih kecil. Maka berdasarkan nilai AIC, BIC, MAPE, dan lain-lain, model terbaiknya itu model ARIMA 110 atau model ketiga. Kemudian, kita akan melakukan uji diagnostik. Oke. Di sini, kita akan melihat apakah terdapat autokorelasi atau tidak. Kita dapat melihat dari p-value untuk L-Jung box statistik, di mana nilai p-value-nya itu data berada di atas 0,05 yang menunjukkan bahwa data whiteness atau tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya, kita melakukan peramalan data penyesuaian musiman dengan model terbaik atau model ketiga, yaitu model ARIMA 110. Di sini kita membuat objek pred.decisionalize.add dengan menggunakan perintah predict menggunakan model 3 untuk 12 periode ke depan. Berikut hasil peramalan dengan model ketiga. Kemudian di sini kita melakukan peramalan data kereta api hasil gabungan metode ARIMA dengan dekomposisi aditif. Oke, berikut hasil peramalan untuk bulan Januari sampai bulan Desember tahun 2016. Selanjutnya, kita akan melihat nilai fitted dari data penyesuaian musiman. Oke, di sini merupakan fitted data penyesuaian musiman. Selanjutnya kita melihat fitted data penumpang kereta api. Di sini kita buat objek fit.ka.add dengan menggunakan fit.decisionalize.add atau fitted data penyesuaian musiman ditambah dengan dekomposisi.add yang untuk komponen musimannya. Selanjutnya, kita melihat nilai MAPE dari hasil prediksi dan diperoleh nilai MAPE-nya itu 3,23067, yang artinya bahwa kesalahan prediksinya itu sebesar 3,23%.
Kemudian kita akan membuat plot fitted dan peramalan. Oke, di sini terdapat plot peramalan berdasarkan dekomposisi aditif menggunakan ARIMA, di mana warna hitam menunjukkan data aktual, warna biru menunjukkan fitted value, dan warna merah merupakan peramalan dekomposisi plus ARIMA. Selanjutnya adalah metode dekomposisi multiplikatif. Pada metode ini, sintaks yang digunakan hampir sama seperti pada sintaks metode dekomposisi aditif. Langkah pertama adalah dengan memanggil data. Data yang digunakan adalah sama seperti pada metode aditif, yaitu data jumlah penumpang kereta api dari bulan Januari tahun 2006 hingga bulan Desember tahun 2015. Kemudian selanjutnya adalah mengubah data tersebut menjadi data time series dengan menggunakan fungsi TS. Lalu di sini kita menggunakan variabel total yang terdapat pada data KA, kemudian start dimulai dari tahun 2006 pada bulan 1 dengan frekuensi sebesar 12. Selanjutnya adalah membuat plot data dengan terlebih dahulu menginstal dan memanggil package ggplot2 dan ggfortify. Jika sudah terinstall dan terpanggil, maka buat plot dengan menggunakan fungsi autoplot. Berikut ini adalah plot data penumpang kereta api dari tahun 2006 hingga tahun 2016. Kemudian selanjutnya adalah melakukan dekomposisi dari data KA. Di sini kita menggunakan fungsi decompose, lalu menggunakan data time series dengan tipe multiplikatif. Kemudian kita lihat tampilan plotnya. Gambar ini menunjukkan plot data dekomposisi time series multiplikatif, di mana plot tersebut terdiri dari 4 baris plot, yaitu estimasi komponen aktual pada baris pertama, estimasi komponen tren pada baris kedua, estimasi komponen seasonal atau musiman pada baris ketiga, dan estimasi komponen remainder atau sisa atau acak pada baris terakhir atau keempat. Kemudian, akses masing-masing komponen hasil dekomposisi. Yang pertama adalah komponen siklus, komponen tren siklus. Diperoleh hasil data berikut ini. Yang kedua adalah komponen musiman. Dan yang ketiga adalah komponen acak atau sisa atau random. Selanjutnya adalah melakukan peramalan indeks musiman. Dengan terlebih dahulu kita menginstal dan memanggil package forecast. Selanjutnya menggunakan fungsi sindex, lalu masukkan data decompose mode dengan jumlah periode sebanyak 12. Diperoleh hasil peramalan dari bulan Januari tahun 2016 hingga bulan Desember tahun 2016. Di mana indeks musiman terbesar diperoleh oleh bulan Juli sebesar 1,077 sekian, dan untuk indeks musiman paling rendah diperoleh oleh bulan Februari, yaitu sebesar 0,88 sekian. Selanjutnya adalah memanggil data deseasonalized atau data tanpa komponen musiman. Di sini kita menggunakan fungsi sysadj. Lalu kita juga melihat tampilan plotnya. Pada plot ini kita akan menampilkan data aktual, yaitu data KA.TS dengan keterangannya adalah data aktual, lalu juga data tanpa komponen musiman, yaitu decompose mode dengan keterangan penyesuaian musiman. Kemudian pada plot ini kita beri judul data penyesuaian musiman. Lalu atur warnanya pada data aktual berwarna hitam dan data penyesuaian musiman berwarna merah. Plot pada gambar ini adalah plot perbandingan antara data aktual dan juga data penyesuaian musiman. Garis berwarna merah adalah garis penyesuaian musiman yang terdiri dari komponen tren siklus dan komponen acak atau sisa. Sedangkan garis berwarna hitam adalah garis data aktual.
Berikutnya, melakukan peramalan berdasarkan dekomposisi aditif menggunakan metode A5. Di sini kita memasukkan data tanpa komponen musiman tadi, yaitu cis ADJ, ke dalam objek baru bernama di seasonalize mode. Kemudian panggil datanya dan lihat plotnya. Berikut merupakan tampilan plotnya. Kemudian dalam menggunakan metode A5, maka kita harus menguji nilai stasionaritas data. Oleh karena itu, di sini kita harus uji ADF. Sebelumnya kita harus menginstal dan memanggil package tvaris. Lalu uji ADF. Diperoleh bahwa nilai p-value sebesar 0,99, di mana nilai p-value ini lebih dari 0,05, yang artinya gagal tolak H0. Yang artinya adalah data belum stasioner atau data tidak stasioner. Karena data belum stasioner, maka harus dilakukan diferensi menggunakan fungsi diff dan difference banyak satu kali. Kemudian uji ADF mendapatkan nilai p-value-nya sebesar 0,01, di mana nilai ini sudah lebih kecil dari 0,05, yang artinya adalah tolak 0, yang artinya data sudah stasioner. Maka langkah selanjutnya adalah dengan mengidentifikasikan modelnya. Menggunakan sintaks par, lalu kita di sini membentuk plot ACF dan juga PACF-nya. Dari tampilan plot ini dapat dilihat bahwa nilai P atau AR yang terdapat pada plot PACF merupakan garis lag yang keluar dari titik-titik berwarna biru pada plot PACF dari lag 1 hingga 4, sehingga diperoleh nilai P-nya 1. Kemudian untuk nilai Q atau MA, yang merupakan garis lag yang keluar dari titik-titik berwarna biru pada plot ACF dari lag 1 sampai 4 adalah 1. Sehingga diperoleh nilai PDQ-nya adalah 1, 1, 1. Selanjutnya adalah estimasi parameter dengan melihat nilai signifikansi parameter atau uji T. Gunakan fungsi yang terdapat pada objek print stats A5 ini. Kita jalankan. Selanjutnya kita dapat melihat nilai estimasi parameter setiap modelnya. Gunakan fungsi A5 menggunakan data di seasonalize mode dengan ordernya 111, masukkan ke dalam objek bernama model 1. Selanjutnya, buat juga model 2 dengan order sebesar 011 dan juga model 3 dengan order 110. Pada model 1 diperoleh nilai p-value sebesar 0,25 dan 0,78, di mana nilai ini tidak signifikan. Kemudian pada model 2 diperoleh nilai p-value sebesar 0,0096, di mana nilai ini sudah signifikan. Kemudian pada model 3 diperoleh nilai p-value sebesar 0,0069, di mana nilai ini juga sudah signifikan. Oleh karena itu, di sini model terbaiknya adalah model 2 dan model 3. Kemudian dari kedua model ini dibandingkan metode mana yang lebih baik dengan dilihat dari nilai AIC-nya. Pada model 2 diperoleh nilai AIC sebesar 1916,41. Kemudian untuk model 3 diperoleh nilai AIC sebesar 1915,33. Oleh karena itu dapat diketahui bahwa nilai AIC terkecil adalah model 3, sehingga model terbaik yang dapat digunakan adalah model 3. Oke, berikutnya adalah uji diagnostik atau uji autokorelasi pada data. Di sini menggunakan fungsi TS-diag, lalu menggunakan model terbaik yaitu model 3. Kemudian jalankan dan tampilkan plotnya. Di sini terdapat 3 tampilan. Pada tampilan plot nomor 2, yaitu plot ACF, di sini terdapat tampilan lag ya, di mana lag yang ada tidak ada yang lebih besar
dari 1 yang keluar dari batas interval, sehingga dapat dikatakan datanya bersifat white noise. Kemudian untuk tampilan pada plot nomor 3, yaitu plot p-values for L-Jumbo statistik, di sini menunjukkan bahwa p-value yang ada di atas batas, yaitu di atas 5% atau 0,05. Artinya residualnya tidak mengandung korelasi. Selanjutnya adalah peramalan data penyesuaian musiman dengan model terbaik. Di sini kita menggunakan fungsi predik, lalu masukkan model 3 yaitu model terbaik, lalu ramalkan sebanyak 12 periode ke depan. Kita masukkan ke dalam objek baru bernama pred deseasonalized mode. Kemudian kita panggil. Kemudian di sini muncul output berupa prediksi ya, dari bulan Januari tahun 2016 sampai bulan Desember tahun 2016. Selanjutnya kita melakukan peramalan data kereta api. Di sini kita menggunakan data penyesuaian musiman tadi, yaitu ini ya. Kemudian dikalikan dengan data dekompos multiplikatif sebanyak 12 periode. Lalu muncul data peramalan dari bulan Januari hingga bulan Desember tahun 2016 berikut ini. Selanjutnya adalah melihat fitted dari data penyesuaian musim. Di sini kita menggunakan sintaks fitted ya, lalu masukkan model terbaiknya. Kemudian didapatkan hasil berikut ini. Selanjutnya juga kita melihat hasil dari fitted dari data kereta api, di mana data dari data penyesuaian musiman tadi dikalikan dengan data dekomposisi multiplikatif pada data musimannya atau seasonalnya. Kemudian run dan didapatkan output sebagai berikut ini. Jika sudah, maka selanjutnya adalah melihat mape prediksi pada metode ini. Kemudian didapatkan nilai mape atau nilai ukuran kesalahannya sebesar 3,16%. Langkah terakhir adalah melihat plot dari data fitted dan juga data peramalan dengan menggunakan fungsi autoplot. Lalu masukkan data aktualnya, yaitu data KA.TS dengan keterangan data aktual, lalu tambahkan autolayer data fitted-nya, yaitu fit KA-mode dengan keterangan fitted, dan tambahkan autolayer, yaitu data prediksinya, yaitu pred KA-mode dengan keterangan peramalan dekomposisi plus ARIMA. Lalu pada plot ini, masukkan judul peramalan berdasarkan dekomposisi multiplikatif dengan ARIMA. Lalu atur warnanya, data aktual berwarna hitam, kemudian data fitted-nya berwarna biru, dan data peramalan dekomposisi dan ARIMA-nya berwarna merah. Kemudian panggil. Plot ini merupakan plot peramalan berdasarkan dekomposisi multiplikatif menggunakan ARIMA. Pada grafik berwarna hitam merupakan data aktual, grafik berwarna biru merupakan data fitted, dan grafik berwarna merah merupakan data peramalan dekomposisi plus ARIMA. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Bila terdapat kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.